Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dan ini kita numpang di base campnya Bang Leman ya. Oke, terima kasih Bang Leman sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita bersama teman-teman di rumah. Dengan ceritanya ini banyak di-share di akun-akun horor, akun-akun pendakian juga banyak sekali di-share. Jadi teman-teman perlu diketahui, Bang Leman Wiki ini adalah seorang penulis cerita horor. Dan cerita-ceritanya ini banyak yang dialami oleh pengalaman sendiri, pengalaman pribadi lah ya. Oke, Bang Leman. Kali ini kita akan mengutip dari cerita Pulau Sari. Bisa diceritakan sedikit Bang Leman, pengalaman mistis di Pulau Sari itu seperti apa? Jadi ini gue punya cerita sekitar tahun 2011 silam, di mana gue dan kedua teman gue, satu cowok, satu cewek, melakukan pendakian ke Gunung Pulau Sari, Banten. Semenjak gue turun dari Pulau Sari, gue ngalami yang namanya kejadian di mana sampai rumah, sepulang dari Pulau Sari gue kena serangan, entah itu makhluk gaib atau emang dari tumbuhan yang ada di sekitar Pulau Sari. Gue mengalami yang namanya gatal di sekujur tubuh sekitar. Jadi bukan cuman gue yang mengalami kejadian gatal di sekujur tubuh, teman gue yang cewek ini sampai yang namanya sakit bagian dada selama 2 minggu. Itu karena kejadian itu dia sampai harus dibawa kembali ke Pulau Sari untuk pengobatan dari situ. Nah, Jepekers, sebelum Leman Wiki menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Leman. Ya. Selamat datang di channel YouTube Jejak Backpacker. Terima kasih buat Bang Leman untuk berbagi kisah pendakian di Gunung Pulau Sari tahun 2011 lalu. Ini kita penasaran banget dengan cerita yang pernah Bang Leman alami bersama temannya ya, dua orang. Oke, Bang Leman, kita penasaran dengan kejadian-kejadian mistis yang pernah Bang Leman alami, dan mungkin Bang Leman bisa menceritakannya untuk penonton setia di rumah. Dipersilakan Bang Leman. Oke, jadi kejadiannya Juni 2011, di mana gua dulu habis merayakan lulus sekolah. Itu gua kenal sama cewek, dimana cewek itu emang bener yang gua suka lah gitu. Gue itu bisa dibilang bucin lah sama dia. Jadi dia ngajak, "Man, ikut gua yuk," katanya. Gue bilang kan, "Kemana?" kata gue itu. "Kita naik gunung," kata itu. Gue mikir nih gini, naik gunung, sedangkan gue belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan tentang pendakian lah. Gue bilang lagi ke dia, "Kenapa nggak ke pantai gitu? Kenapa harus ke gunung?" "Ya udah, lu pokoknya ikut aja sama gue," katanya. Berhubung gue bucin, ya gue ikut aja lah. Nah, selang seminggu rencana gue sama Mela, kan namanya Mela. Itu jadi Mela itu udah mempersiapkan peralatan buat gue. Karena kan gue belum punya peralatan, pengalaman, sampai Mela nyuruh gue buat jogging, persiapan untuk melakukan pendakian. Itu gue beneran jogging itu sore, cuman gue bukan seminggu mau melakukan pendakian. Justru gue sebelum melakukan pendakian, misalkan
kemarinnya lah. Oke. Misalkan hari ini pendakian, terus gue kemarin itu gue langsung gue jogging. Setelah gue melakukan jogging, gue kembali nih ngechat Mela kan via Asia, ya CDMA. Emang dulu itu zaman zaman itu masih iya, CDMA ya. zaman CDMA, zaman gue lulus sekolah. Gue chat dia, jadi enggak Mel kata gue itu. Jadi man, kapan nih berangkatnya kata gitu kan? Itu malam minggu, posisinya gue malam minggu. Pendakian itu hari Minggu. Besok pagi kata dia itu. Itu saking gue simpatinya buat ikut pendakian, itu gue sampai begadang. Begadang, gue susah tidur, pokoknya gue susah tidur. Ya emang gue di pikiran gue itu bukan menuju ke pendakiannya, tapi ke rasa suka gue ke Mela. Oke lah kata gitu. Gue tidur jam 4, gue inget jam 4, itu bangun jam 8. Itu panggilan tak terjawab dari Mela itu udah rame banget, pokoknya udah banyak banget. Gue telepon dia, Mel jadi nggak? Jadi lu kemana aja katanya. Gue dari pagi sama gue telepon. Udah gue baru dingin, udah lu sekarang prepare kata gue. Kata Mela. Gue prepare, gue bingung nih. Gue pakai sepatu pakai sendal ya, sedangkan gue nggak punya sepatu gunung gitu. Mel gue pakai sepatu pakai sendal gitu. Itu terserah lu kata Mela. Gue nggak punya sepatu gunung, gue bilang gitu ke Mela. Udah gampang peralatan udah gue siapin gitu. Titik kumpul di mana nih kata gue tuh. Mela ngomong, ya udah di BC aja, Balaraja Plaza. Gue datang ke BC itu posisi Plaza. Iya, Balaraja Plaza. Jadi pas gue datang ke BC itu Mela emang beneran diantar sama bokapnya. Kirain gue sama bokapnya ke Pandeglang. Ternyata harus nunggu temennya satu lagi. Gue nunggu, dia ngeluarin 2 keril. Udah man, lu pakai keril yang ini. Sekiranya ukuran 65 lah, 65 liter. Gue beneran bawa ini, ya. Tapi pas gue lihat emang kosong, cuman tenda. Gue nggak tahu ya. Ini gue beneran buat tenda doang. Ya enggak lah, kita nanti ke Pasar Pari katanya. Udah gitu 15 menit lah gue nunggu sama Mela. Datang nih teman Mela, namanya Bang Buluk. Dia datang, dia bawa mobil pribadi. Terus Mela ngenalin lah. Dari perkenalan gue itu gue udah ngerasa yang namanya nggak sinkron sama Buluk ini. Emang gue batin gue tuh kayak menolak lah. Ternyata Buluk pun sama ke gue. Sedangkan gue emang nggak kenal, tapi kenapa gue bisa menyimpulkan kalau misalkan gue tuh nggak suka nih sama Bang Buluk ini. Feelnya udah beda ya dari pertemuan awal. Ya dari pertemuan awal emang feel gue udah beda sama Bang Buluk. Ya berhubung gue ingin selalu dekat sama Mela, ya udah gue paksain buat ikut. Kita dari Balaraja ke Pandeglang kurang lebih 3,5 jam lah. Itu di perjalanan emang gue mungkin ke bawah suasana, belum tidur, habis begadang jadi gue tidur. Kita bangun udah ada di pasar, namanya Pasar Pari. Itu menuju BC pendakian Pulau Sari. Mela turun sama Buluk, itu gue ditinggal di mobil. Udah gitu dia balik bawa logistik. Kita lanjut dari Pasar Pari ke BC pendakian Pulau Sari. Nah dari situ beban mulai dibagi nih. Misalkan gue tugas gue bawa apa, Mela bawa apa, Buluk bawa apa, itu mulai dibagi sama si Buluk ini, sama Bang Buluk ini. Pas udah dibagi beban, jadi ada momen dimana gue nggak mau, ibaratnya kayak insecure gitu sama Mela, sama gue itu insecure sama Mela. Gue ingat kalau misalkan gue itu bawa minyak misik. Minyak misik itu kepunyaan babeh gue bawa minyak misik. Kata gue, misik ya? Iya, minyak misik. Mel, gue izin dulu ya ke WC, kata gue niatnya gue pengen buang air kecil. Ya udah, jangan lama-lama, takutnya kita langsung lakukan pendakian, kata Mel. Gue izin, gue pakai minyak misik nih sebelum melakukan pendakian. Ini botolnya cuma kecil lah, ukuran berapa mili kayaknya. Gue pakai itu. Mela emang udah nyium, lu wangi amat katanya, kayak berangkat sholat Jumat. Mela itu bilang kayak gitu. Ya wanginya karena minyak misik menyengat. Menyengat banget. Itu gue udah insecure itu sama diri gue sendiri ke Mela.
saking gua nggak mau malu-maluin diri gua sendiri lah. Nah dari BC persiapan emang udah mateng, cuman ada satu kendala, hujan nih datang nih. Jadi si hujan ini cuman dari hulu ke hilir, jadi di area penduknya itu nggak hujan, bisa dibilang hujan lokal kali ya, kayak gitu itu bisa bilang hujan lokal. Jadi menunda pendakian gua beserta rombongan pendaki lain. Beres hujan gua nunggu sekitar 1 jam. 1 jam cuman durasinya gini, hujan enggak, ya hujan terus enggak, kayak gitulah. Iya, sering kayak gitu ya. Iya, kadang hujan kadang enggak, itu sekitar 1 jam kita nunggu. Tapi cuaca emang bener mendung, mulai mendung cuaca. Nah pas semua, bukan rombongan gua doang, pas mulai masuk rombongan lain, mulai masuk bibir hutan, itu ada sambaran petir. Jadi petir nyamber ke salah satu pohon yang menghalangi jalur pendakian. Ya mau nggak mau pihak konservasi itu harus mengevakuasi batang pohon yang menghalangi jalur pendakian itu. Jadi kita harus nunggu lagi tuh dari situ. Nunggu sekitar 1 jam lagi sampai waktu jam 4 sore kita baru ngelakuin yang namanya pendakian. Itu dengan cuaca yang mendung ya. Mendung, kita mulai masuk nih perlahan, tapi di belakang gua masih ada rombongan lain. Kita mulai masuk perlahan. Nah dari sini mungkin gua emang pertama yang melakukan pendakian, jadi kita memperlambat langkah. Jadi perlahan-lahan rombongan yang di belakang itu tuh mulai menyusul. Buluk juga udah mulai ngeliatin ke gua lah gini. Dia kadang nanya, Mel teman lu gimana, dia kuat nggak, kata Buluk gitu. Melanya yang nanya, kuat Mel, kata gitu. Emang gua nggak tahu kan, emang gua, ya bisa dibilang gua dikuat-kuatin lah kayak gitu. Kuat Mel, kata gitu. Nah jadi ada momen dimana pas rombongan gua berada di rombongan terakhir, itu ada sesuatu yang bikin ganggu kaki gua ya. Jadi kayak gumpalan tanah yang menempel di sepatu. Nah gua ngelihat ada bekas tebangan nih, bekas tebangan pohon. Ya gue pengen bersihin aja gitu, pengen bersihin tanah di sepatu gue injek tuh pohon. Di saat gue meleng, gue fokus ke Mela, itu pohon itu kayak lentur. Jadi kayak gini, jadi kayak gue itu kayak nginjek kepala, jadi kayak ngebersihin sepatu gue itu di kepala gitu. Udah gitu, pas gue ngelihat ke arah kaki gue, tapi itu akar. Jadi di saat gue lihat ke Mela itu, kok kayak lentur ya, kata gitu, ini apaan? Pas gue lihat tapi akar. Ya, ngibrit gue nih ngejar Mela. Nah di saat gue beres bersihin sepatu gue dari tanah, emang gue ngerasa itu kayak unggukan kepala. Pas gue lihat tapi bukan gitu. Ada, gue mulai nyusul Mela mulai nanya, lu kenapa? Enggak apa-apa, emang sebelumnya Bang Buluk nge-briefingin kita, kalau lu ngelihat sesuatu lu jangan sebut itu apaan gitu. Kalau misalkan lu ngerasain sesuatu, ya nanti aja di saat kita ngecamp baru lu cerita apa yang lu rasa kayak gitu. Itu mau gak mau gue nahan semua yang gue alami tuh sampai kayaknya target kita itu kawah Pulau Sari. Soalnya kan itu batas titik ngecamp terakhir lah, bisa dibilang kayak gitu. Soalnya kan emang tempatnya lahan terbuka. Jadi para pendaki itu targetnya itu di kawah Pulau Sari untuk melakukan summit keesokan harinya. Kita terus jalan kurang lebih setengah jam, itu mulai ada pergantian waktu. Kita break lagi di pinggir jalur pendakian. Kita break, bukan cuma gua, di depan gua itu juga ada rombongan lain, mereka juga ikut break. Kita nunggu pergantian waktu. Gua mulai ngeliat nih orang lain udah mulai langkahin kakinya buat lanjut. Nah gua nanya ke Mela, masih jauh nggak Mel? Mela itu cuma bilang gini, bentar lagi man, bentar lagi katanya. Gue iya aja lah, kan gue nggak tahu kan. Padahal itu biasalah dibohongin ya. Iya biasa lah itu pendaki baru gitu.
nggak salah dibohongin. Nah dari situ ternyata Mela juga baru melakukan pendakian pertama kalinya malam hari. Berarti sebelum-sebelumnya dia Iya, belum pernah. iya. Jadi sebelumnya itu dia ngelakuin kebanyakannya siang lah, pagi atau siang. Ini justru pengalaman sendiri ini buat dia. Kita itu ngelakuin pendakian malam hari. Kita lanjut nih, kita lanjut. Nah tiba-tiba badanku udah mulai gak enak nih. Badanku udah mulai gak enak. Pokoknya gue ngerasain yang namanya kayak demam lah, panas dingin. Di situ gue pengen bilang ke Mela tapi gue takut, gimana ya, takutnya Mela kecewa sama gue gitu, ngajak gue takutnya lu ngerepotin amat ya, si bilang kayak gitulah. Akhirnya gue nahan apa yang gue derita itu dulu, sampai akhirnya kita sampai di Curug Putri, Pulau Sari. Nah cuman bersihin sepatu doang, udah bersihin sepatu. Nah jadi gimana ya, perasaan gue itu udah gak enak sebenarnya dari situ, ketambah badan gue itu juga udah mulai kayaknya gue nggak kuat, Udah drop lah ya. udah bisa dibilang gue udah drop. Gue pengen pulang. Gue izin ke Mela, Mel masih jauh nggak, atau gue mulai nanya, bentar lagi man, kata dia. Gimana kalau misalkan kita istirahat dulu lah, kata gue. Itu Mela udah ngeliat muka gue itu udah pucat. Dia juga bilang, lu pucat amat, kata Mela. Iya pokoknya gue pengen bilang pulang itu susah banget. Gue pengen pulang tapi susah itu posisinya. Gue itu ngerasa kayak gue susah banget buat ngucap pengen pulang. Akhirnya Mela ngomong ke Bang Bulu, udah bang break dulu aja, katanya. Kita emang beneran break, tapi enggak sampai yang namanya kita harus makan malam, enggak. Kita beneran cuman break doang, break nunggu gua siap lanjut atau enggak. Nah dari situ gua nanya ke Mela, Mel lu punya obat enggak? Lu obat apaan, kata Mela. Obat apa kek? Soalnya gua nggak enak badan, kata gitu. Nah Mela dari situ nawarin cuman obat sakit kepala ke gua. Gue mikir ini obat sakit kepala, sedangkan gue panas dingin gitu kan. Tapi saking gue pengen sembuhnya, ya gue minum aja tuh obat. Dari situ gue mulai ngerasa yang namanya ngantuk. Gue ngantuk. Sehabis minum obat itu gue ngantuk. Gue izin lagi ke Mela, Mel kita di sini aja dulu ya, kata gitu. Emang kenapa? Gue ngantuk banget, gue pengen tidur. Ya minimal 15 menit kalau gitu ya. Terus Bang Luk gini, dia kayak ngelihat beda ke gue. Kayak ngeliat beda, dimana emang mungkin gue udah ngerasain drop lah, itu dia udah beda. Ya udah kita buka tenda aja, kata Bang Buluk. Udah kita buka tenda, tapi rencana awalnya kita jam 10 itu lanjut. Bang Buluk tuh ngajak, pokoknya gue kasih lu istirahat 2 jam di Curug Putri. Kata gue 2 jam ya udah lumayan lah, kata gue tuh, buat siapa tahu abis minum obat gue sembuh demam gue itu. Nah dari situ tenda udah mulai dipasang, gue tidur. Cuman yang lain belum, mereka masih ngobrol lah di luar tenda. Gue denger juga Bang Buluk ngituin rondonya besok kayak gimana, gue sempat dengar. Cuman saking ngantuknya gue itu gue tidur. Pas gue bangun emang yang lain juga ikut tidur, tapi kayaknya mereka ikut bablas ya. Kecapean. Iya. Nah pas gue bangun itu emang bangunnya gue itu nggak gue bangun repot bangun, enggak. Gue ngedenger yang namanya suara gemuruh air dari atas Curug Putri. Gue kayak ngedenger suara gemuruh, kirain gue itu banjir bandang dari atas. Itu gue pas gue ngintip tapi nggak ada apa-apa gitu. Ya normal aja, itu Curug Putri normal. Kayak air bah gitu ya. Iya kayak air bah dari atas. Itu gue bener-bener yang namanya bener jelas itu bener jelas. Terus saking parnonya gue itu sampai buka tenda, gue ngeliat ke arah Curug Putri, sedangkan jarak dari tenda ke bibir airnya itu sekitar 2 meter kan dari tenda gue ngeliat ke atas tapi nggak ada. Ya normal aja. Gue masuk lagi, cuman gue bingung nih, gue harus ngapain sedangkan yang lain tidur, gue itu nggak bisa tidur gitu. Gue bingung. Pas gue mau maksain tidur itu kedengar lagi nih
udah mulai lagi nih suara-suara kayak air bak. Itu udah mulai, cuman yang kedua kalinya ini emang lebih jelas. Jadi kayak kayak gitu tuh. Dari itu gue mulai tuh refleks, lari gue, takutnya kan emang beneran ya. Iya. Refleks gue buka tapi nggak ada apa-apa. Nah dari situ kata gue aneh nih, kayaknya gue harus tidur ikut anak-anak kata gue itu ya. Gue maksain tidur, cuman suaranya mulai berubah, bukan 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 bah Suara lagi air ya, lagi. iya, tapi suara lebah. Dimana lebah ini ngelilingin tenda gua nih, tenda tempat gua, kayak kayak dikelilingin. Kata gue, apaan kata gitu ya, tapi kayak suara tawon kayak gitu ya. Ya gue mau positif aja kalau misalkan itu emang lebah. Nah di saat itu kan posisi gue tengkurap nih, pas gue ngedenger suara lebah itu posisi gue tengkurap. Nah di saat gue mulai ngebalikin badan, tangan gue sama gue giniin, jadi kayak ada cahaya nih di mata gue. Emang awalnya titik kayak nyamperin, terus gue buka itu nggak ada. Nah sama gue tutup lagi nih tangan nih, itu ada lagi tuh, jadi kayak merem, kayak ada sinar lampu yang nyamperin. Ini kan iya dapat kan, visualnya dapat gitu. Bener, kalau kita tidur tuh kan kayak gini, misalnya ini kelihatan terang. Kalau kita matiin lampu itu langsung kayak gelap gitu ya. Iya, nah dari situ gue mulai buka lagi nih pandangan gue kata gue. Tapi nggak ada apa-apa gitu kan. Gue udah mulai aneh lah kata gue. Gue pengen bangunin Mela, tapi Mela kayaknya nyenyak banget. Kok bisa gitu anak-anak senyenyak itu, sedangkan gue nggak bisa tidur. Gue bete nih, gue harus ngapain kata gue. Udah gue keluar lah. Gue milih keluar tenda. Gue bawa botol minuman ya. Nah, minuman air ya biasa, bukan minuman keras ya. Iya. Biasa gue bawa botol teh lah, teh manis kayak gitu. Pas gue nikmatin malam sendiri di luar tenda itu mulai ada sosok cewek, tapi bukan kuntilanak ya. Itu rambutnya terurai panjang, dia cuma ngintip doang, pelan ngintip. Pas gue lihat masuk cepet kayak tiks aja kayak gitu. Itu dua kali. Pas kedua kalinya itu gue ngibrit masuk dalam tenda. Gue pengen bangunin Mela, tapi gue nggak enak. Gue pengen bangunin Bang Buluk, tapi gue nggak kenal kan. Ntar gue bangunin nanti disangka dia gue sok kenal lah apa gimana. Gue maksain tuh buat tidur dari situ. Tapi gangguan beda lagi nih sekarang. Dimana itu gue bau yang namanya kayak ban terbakar. Jadi kayak bau ban dibakar itu, pokoknya baunya menyengat banget. Gue pikir gini, ini siapa orang yang bakar ban di tengah hutan kan. Itu pokoknya bikin gue nggak bisa tidur. Udah gue nggak bisa tidur ditambah bau ban. Pokoknya di dalam tenda itu bau banget yang namanya bau ban. Tapi gue bingung ini anak-anak kenapa nggak kepancing buat bangun gitu kan. Itu gue sampai keluar tenda sendirian. Kata gue, ini apa ada yang kebakar ya? Sama gue periksain di tenda. Udah mulai gue kelilingin. Takutnya ada bagian tenda yang terbakar kan. Nah dari situ gue ngeliat ada titik jauh tapi kecil. Cuma tapi nggak gini, nggak datar, dia gini. Oh, kayak lampu Iya. kayak kunang-kunang lah. Nah, Iya. tapi di atas lah posisinya. Oke. Dia muter gini. Gue masih ngeliatin lah, kata gue. Ini gue apaan ya kata gue itu. Gue ngeliatin, itu semakin deket semakin gede. Nggak taunya itu banaspati ya, bisa dibilang itu banaspati. Oh iya. Kayak gitu. Ya mungkin bahasa lokalnya untuk daerah sekitar ocos. Gue sampai nemu yang namanya ocos. Itu gue inget teman gue tuh pernah bilang kalau misalkan lu ngelihat ocos atau banaspati, usahain lu lari lah. Tapi kan nggak mungkin gue lari. Iya. Sedangkan teman gue tidur. Ya mau nggak mau gue masuk lagi ke dalam tenda. Dari situ Mela kebangun. Lu kenapa katanya? Mel pulang yuk kata gitu. Itu gue udah mulai nggak nyaman lah pokoknya di Curug Putri. Gue ngajak pulang Mela. Nah, Buluk pun ikut bangun. Terus dia kayak ngeliat ke gue, kayak ngeliat sinis lah kayak gitu ya. Tapi feeling gue itu dia tahu kalau misalkan apa yang gue rasa itu, feeling gue itu Buluk itu tahu. Gue pengen cerita ke Mela, kayaknya
Kayaknya gue kalau misalkan cerita ke Mela, gue takutnya emang beneran jadi si Ocos ini beneran nyamperin gitu ya. Jadi gue nahan. Pas gue pengen cerita sama Mela, itu sama gue dialihin buat terus ngajak dia pulang. Yalah Mel, pulang. Badan gue itu udah nggak enak. Tapi gue nggak ceritain perasaan gue gitu ya. Bukan perasaan gue tentang jatuh cinta, bukan. Perasaan gue yang nggak enak lah di Curug Putri. Terpaksa harus gue tahan-tahan. Akhirnya Mela mau lah gitu. Yaudah kalau misalkan lu emang pulang, ayo kita pulang. Tapi berbeda dengan Bang Bulu. Di mana Bang Bulu dia tetap kekeh pengen lanjut. Nah, itu sempat ada, biasalah, ada cekcok dikit, tapi bukan sama gua cuma penonton doang. Itu cekcoknya sama Mela sampai bilang lu egois, lu egois banget, maksain lah, sedangkan rombongan lu ada yang kurang fit lah gitu. Itu gua sempat denger Mela ngomong kayak gitu sama Bang Bulu, cuman Bang Bulu tetap kekeh. Akhirnya kita bertiga rundingan. Yaudah baiknya gimana, kata Mela. Lu masih siap nggak man? Lu masih kuat nggak? Kayaknya gua nggak. Justru gue lebih nggak kuatnya bukan masalah badan gue sekarang, masalah gangguannya ini. Gue pengen pulang atau gitu. Yaudah kalau misalkan lu pengen pulang, ayo gue juga ikut lu pulang. Tapi kirain gue ya, Bang Buluk ngikut kita berdua pulang, tapi taunya dia enggak, dia tetap lanjut. Yaudah kalau misalkan lu berdua pengen pulang, tunggu gue besok pagi di BC. Sampai besok pagi, kata dia. Itu emang gue kesel ke dia. Kenapa gitu? Kita berangkat bareng, pulang nggak bareng kan gitu kan. Itu kalau misalkan gue bawa motor, mungkin gue udah cabut duluan, baru gue nebeng ke dia, Mela juga nebeng ke mobil. Jadi kita mau nggak mau nanti besok itu nunggu dia. Itu yang gue pikirin tuh kayak gitu. Akhirnya Mela mau, udah bagi logistik, jadi Buluk cuma minta logistik. Justru logistiknya itu kebanyakan dikasih ke gua sama Mela. Dia cuma bawa beberapa doang. Udah lu pokoknya besok tunggu sampai besok gua turun, kata Bulu. Dari situ kita bisa di Curug Putri, kita bisa di mana Bang Buluk tetap naik, kita berdua turun. Pas perjalanan turun itu kan dari awal kita buka tenda, itu kan gue belum yang namanya makan. Itu belum sempat yang namanya makan. Kenapa? Karena gue udah terlanjur ngantuk duluan. Dia belum keisi sama sekali. Iya, jadi gue tuh belum keisi, perut gue tuh belum bener-bener keisi. Pas gue turun sama Mela, itu kan posisinya Mela di depan gue, itu gue di belakang Mela, jadi gue ngitir Mela nih. Jadi itu pas gue nemu batang pohon gede di mana Mela berhenti dadakan. Pas Mela berhenti itu gue nanya, Mela itu nanya ke gue, itu apaan, kata Mela itu. Gue dalam hati gue, kayak ini sosok yang gue temuin nih di Curug Putri. Tapi dia masa dia ikut gue turun kan. Mela mulai nangis nih dari sini. Gue nggak tahu kalau misalkan itu pendakian malam pertama Mela. Jadi biasanya dia kan naik siang, gue nggak tahu. Akhirnya dia Mela nangis, dia sampai drop, sampai duduk, nggak mau lanjut. Pokoknya dia cuma bilang, gue pengen pulang. Itu dalam hati emang gue agak gedek. Gue kan dari awal gue ngajak pulang kayak gitu. Lu kenapa lu nggak ngikutin omongan gue tuh gitu. Itu gue mulai gedek tuh. Udahlah, kata gue itu gue sampai emosi ya sama Mela. Soalnya kenapa? Sosok itu ada, itu Mela masih duduk. Masa iya sama gue ditinggalin kan gitu kan. Emang gue baunya pengen lari, tapi gue bingung lari kemana gitu. Gue tetap aja, Mel bangun Mel, kata gitu. Udah nggak ada, kata gitu. Lu bohong, kata Mel. Serius, gue udah nggak ada, padahal masih ada. Gue coba gue baca surat yang gue bisa apalah ya. Menurut keimanan gue itu tetap itu nggak mempan. Kalau kata gue itu, walaupun gue baca surat apa, dia nggak mempan. Itu sampai ketika gue sampai ajan. Saking paniknya gue itu, gue ajan. Gue nggak tahu fungsi ajan itu apaan, tapi gue refleks aja. Gue pengen aja, gue aja. Itu Mela mulai ngeliat ke gue pas gue ajan. Kan posisinya Mela duduk, gue itu diri. Nah dari situ si sosok ini mulai
kayak gitu. Tapi nggak gini nih posisinya. Nah mulai kayak ngelewatin pohon lah gitu, kayak terbang, cuman nggak cus, nggak kayak gitu, kayak gini. Pas posisi si makhluk harusnya ninggalin gua, itu gua udah mulai, ayo Mel kita pulang, sosoknya emang itu sosoknya udah nggak ada lah kata gitu. Itu Mel tetep keke, lu bohong man, lu bohong katanya. Beneran Mel nggak ada, lu coba lihat aja kata gitu kan. Itu Mela emang nggak mau lihat ke pohon itu. Nah nggak mau lihat pohon itu, dia tetep nutup muka sama tangannya. Terpaksa mau gue bangunin kan, gue bangun paksa. Kalau misalkan lu di sini aja, ya kita kapan nyampenya kata gue gitu kan. Ya udah lu di depan kata Mela itu. Sebenarnya itu gue nggak mau di depan, makanya gue sengaja ngorbanin Mela di depan itu karena gue juga takut kan, kayak gitu. Pokoknya gue pas dari situ, udah mau lu di depan. Gue gimana ya kata, kalau misalkan gue tetap di belakang kayaknya nggak bakal ada yang jalan kan gitu kan. Ya udah iya kata gue yang di depan kata gitu. Nah Mela ngintil gue, tapi posisi tetap begini. Itu pokoknya dia tuh nggak berani lah. Emang durasi setengah jam kita 25 menit lah. Itu pokoknya bentar lagi mau nyampe BC pendakian. Itu pendakian mulai aman nih. Pokoknya gangguan itu udah mulai aman, paling ada suara-suara doang. Nah perut gue nih udah nggak kuat. Soalnya gue dari siang ini gue belum ke asupan makanan kan. Itu gue udah mulai nggak kuat lah. Gue nanyain roti ke Mela. Mel lu bawa roti nggak? Ada nih gue roti katanya. Ya udah kata gue minta. Ini nggak mau, gue takut. Mel terus ngomong nggak mau, gue takut. Udah nggak ada Mel, udah nggak ada kata gitu kan. Nggak mau, gue takut kayak gitu. Nah akhirnya mau nggak mau kan, gue yang ngambil. Nah di saat gue noleh ke Mela, nggak tahu sosoknya di belakang Mela. Nah dari situ ya udah Mel, iya ayo kita lanjut lagi yuk kata guys. jadi gue nggak jadi berhenti di situ. Jadi sosoknya itu yang seperti Bang Leman temui di atas itu sosok masih cewek, iya, rambut panjang itu. Iya, cuman dia nggak nampakin badannya, enggak, dia cuma ngintip doang. Pas gue noleh ke Mela itu gue mau ngambil roti kan ya, dari carrier-nya dia, itu ada dia ngintip belakang. Udah ya Mel kita lanjut lagi kata gue itu. Udah yuk ntar aja jangan di sini di WC kata gue. Aduh mana gue perut gue lapar kan kayak gitu. Udah kita lanjut. Kurang lebih 6 meter itu gue nengok lagi ke belakang, itu udah nggak ada. Saking laparnya gue itu, gue sampai ada Mel mana rotinya? Ini ambil katanya di carrier. Udah copot lah kata gue itu ya carrier lu. Itu Mel keke, dia tetep nggak mau yang namanya buka matanya. Iya buka matanya, dia tetep tutup pakai tangannya. Mau nggak mau gue yang ngambil nih roti. Gue ngambil roti. Gue itu jalan sambil makan roti. Saking pengen cepet turunnya kan. Nah di perjalanan ini ada momen dimana pas gue beres makan roti, itu senter yang gue pegang itu mati. Gue nggak tahu kenapa itu senter tiba-tiba mati. Itu pokoknya HP gue digetok-getok ya, HP gue getok-getok itu nggak hidup. Otomatis gue berdua panik. Udah mana gelap banget, sumber cahaya nggak ada, HP Asia kan kayak gitu kan. Nggak HP yang ada senternya, nggak gitu. Apalagi yang ada badaknya gitu. Jadi kan udah beneran udah mana HP Asia nggak ada senternya. Kata gue ingat temen gue dulu cerita kalau misalkan benda yang lu bawa di Gunung Mati, lu usap pakai baca surat Qul a'udzu birabbil nas, surat An-Nas. Nah dari itu gue nyoba, gue coba aja gitu kan. Tapi gue iman gue, keyakinan gue tuh gue harus yakin. Pokoknya gue coba Bismillah, mau gue baca sambil usap. Sebenarnya itu nggak ada yang ngasih tahu caranya, ya gue inisiatif sendiri aja gitu kan. Mau gue diusap nih, mau center kata gue usap, itu tapi beneran hidup. Itu beneran hidup. Berarti ini kalah nih, Google juga kalah nih orang gitu gue. Itu dia sampai tahu itu kayak gitu. Nah pas center mulai hidup nih, kita mulai lanjut jalan kan. Nah gue masih lapar nih ceritanya nih. Nah roti masih ada nggak kata gitu. Masih ada, udah lu ambil aja kata gue. Udah sih ngapain kata gue, masih tutup muka aja kan. Udah nggak ada kata gue itu. Nggak mau gue mah takut kata gitu. Ya emang dia juga kali pertama ngelihat penampakan ya. Nah dari situ nih gue mulai ngambil. Tapi gue ngedenger suara nih dari belakang gue kayak serak
Nah otomatis Mela kan makin takut dia kan. Bukan, kata gue masih ada, kata gue. Kata-kata dia itu nggak ada, itu mah cuma hewan doang, kata gue, cuma hewan cuma. Nah gue bingung nih, ini gimana caranya Mela mau buka mata gitu ya, mau buka tutupan tangan dari mukanya. Gue bingung ya. Udah Mela, kata gue, kalau misalnya lu kayak gitu terus lu mau, jadi gue asal ceplos ya, kalau misalnya lu mau gitu terus lu mau di depan itu bukan gua. Nah jadi itu lu mau kalau misalkan depan gitu orang lain emang gitu, lu apa lu deket-deketin gua aja, kata gitu. Nah Mela mulai mau buka wajahnya nih, buka tangan dari wajahnya nih Mela itu. Udah lu, kata gue, kayak gitu doang ya. Gue kayak gimana ya, gue udah mulai kacau pikiran gue itu. Pokoknya gue pengen pulang ya, Mela juga pengen pulang. Nah dari situ Mela ngasih roti, jadi dia mulai nyaman lah, udah mulai nyaman. Emang udah mulai deket juga ke BC. Nah dia mulai kasih roti. Nah pas dia ngasih roti, senter mati lagi. Nah senter mati lagi tuh. Itu Mela ngasih roti ke gue. Itu saking gue paniknya, itu gue gigit roti. Gue gituin senter gini. Nah tiba-tiba nih ada bayangan putih nih pas gue situasi gelap ya. Itu pas posisi senter mati, Mela mah udah nutup muka lagi. Jadi dia nggak sampai lihat situasi, enggak, dia mah udah tutup muka lagi. Senter mati, gue getok lagi nih. Gue baca nih Kurang Berubindas lagi nih. Tapi yang kedua kalinya gue itu gagal. Itu sampai gue kesel, gue banting itu senter hidup. Itu gue banting itu senter hidup. Tapi nggak ke tanah lah. Gue juga mikir kalau misalnya ke tanah bisa hancur ini ya kan. Gue banting sampai ke rumput lah. Gue banting senter hidup. Gue segera nih gue ambil. Mel kita lanjut, kata gue. Udah nggak bener nih, kata gue itu. Udah cepetan kata Mel itu. Itu jam berapa ya? Itu kayak jam 2-an lah. Itu pagi. Iya, mau jam 2 pagi. Soalnya kan durasi berpisah gue sama Bang Bog itu sekitar setengah 1, jam 1-an. Itu kagak kerasa banget gue sampai makan waktu, padahal pas naik setengah jam. Dari awal naik ke Curug Putri kayaknya setengah jam, tapi kenapa pas turun gue makan waktu sejam. Ya mungkin bisa dibilang gue banyak berhentinya lah karena gangguan. Nah pas jam 2 pagi itu gue masih ngeliat jam, masih jam 2, kata gitu. Wah kayaknya ke pagi kan lama banget, kata gitu. Emang dengan kita cepet cabut, iya man, kata gitu. Itu posisi, jadi emang gue parnonya itu gara-gara si cewek yang suka munculin gitu ya. Jadi di saat, jadi gue feeling gue gini nih, kayak ini makhluk ada nih, kayak ini setan ada nih, kata gitu. Di saat gue noleh itu beneran ada, tapi di saat gue nengok lagi itu nggak ada. Jadi kayak ada di lirikan gue doang. Iya, bayang-bayang Iya, gitu ya. bayangan dari pinggir kayak gitu. Jadi feeling gue udah mulai main di situ. Pokoknya gue sering banget yang namanya ngerasain. Pas gue ngeliat nih ke satu titik, wah kayaknya ada nih. Emang posisinya dia belum muncul. Nah di saat gue noleh nih, itu pasti ada. Itu gue sering banget tuh ngerasain itu di Pulau Sari. Saking gue nggak mau lengahnya ya, itu senter sama gue diempit diketek. Jadi gue tetap jalan sambil buka roti. Gue tetap jalan gini ya posisinya. Itu Mela tetap di megang keril gue. Itu gue sampai sempat yang namanya ketarik sama dia kan kayak gitu. Itu posisi senter sama gue diketek, gue mulai buka roti. Pas gue makan roti, katanya itu bukan roti, tapi pembalut. Serius. Roti tawar beneran ya? Iya, roti tawar beneran. Gitu. Nah, dari situ nih gue mulai curiga. Lu ngapain bawa pembalut ke gunung, kata gitu. Lu head ya, kata gitu. Emang gitu. Enggak man, gue seminggu lagi mau head, kata gitu. Cuman gue langsung reflekin aja. Mel, yang namanya head bisa maju, bisa mundur. Lu bohong ya, kata gue itu. Pantesan gue dari tadi, kata gue itu. Gue digangguin makhluk halus mulu, kata gue itu kan. Enggak man, dia sampai demi gue enggak. Gue enggak head. Gue itu seminggu lagi. Terus lu mau ngapain gue softtek? Gue cuma jaga-jaga aja, kata Mela itu kayak gitu. Ya gue percaya aja. Ya nggak mungkin juga gue meriksa kan. Iya. Iyalah, gue percaya aja dari situ. Artinya kita
kita lanjut nih, itu roti yang mau gue buang ya. Tapi si Mela nggak ada inisiatif nih gitu, nggak ada. Gue berharapnya gitu sih. Oke, lanjut. Jadi si roti ini yang mau gue buang, tapi Mela pungut. Jangan asal buang kata Mela itu. Apalagi kayak gini masih sensitif gitu. Ya gue nggak tahu kan, namanya gue pertama kan. Akhirnya Mela diambil lagi. Nah tiba-tiba di belakang itu gue ngedenger suara kayak orang lari. Wah kata gue apaan lagi ini, kata gitu ya. Udah Mel, ayo lanjut aja. Ya Mel, ayo lanjut cepet-cepet. Gak taunya itu Bang Bulu. Bang Buluk turun. Pokoknya Bang Buluk turun. Dia, tungguin gue kata Bang Buluk itu. Gue tanya, lu kenapa lu, kata gitu. Gue udah mulai so asik nih ke Bang Buluk, udah mulai so deket lah. Lu kenapa lu? Lari. Nah kita lari nih. Karena Bang Buluk lari, jadi gue ikutan lari. Tapi gue nggak tahu ini penyebabnya apaan. Bang Buluk bisa lari. Iya, tapi gue ikutan aja gitu kan. Gue ikut, itu Mela juga ikut. Begonya gue sama Bang Buluk, Mela sama gue ditinggal di belakang. Itu Bang Buluk pokoknya dia kayak, takut banget lah intinya kayak gitu ya. Itu gue lari, pokoknya nggak tahu arah ya. Pokoknya siapa yang cepet dia yang nyampe lah, dia yang selamat lah kayak gitu. Itu Mela gue lupa kalau misalkan Mela di belakang. Gue inget, lu tungguin Mela kata gitu, Emang Mela di mana kata gitu. Dia juga emang saking paniknya mungkin ya. Mela di belakang katanya. Kirain gue di belakang gue, Mela bukan dulu kata Bang Buluk itu. Nah, gue udah mulai sensitif nih dengan ucapan dia yang kayak gitu kan. Kata gue, ini orang kayak gini aman kata gitu. Jadi kirain gue Mela itu di belakang gue bukan dulu katanya. Wah, gue udah mulai kata gue ini orang songong amat gitu kan. Nah akhirnya gue nunggu nih sama Bang Bulu. Itu Mela emang udah nggak kuat buat lari dia. Jadi dia jalan. Jadi kayak yang ya ini udah pasrah banget lah gitu lah. Akhirnya gue nyamperin lagi tuh ke belakang. Itu Buluk ikutan. Buluk ikut nyusul gue tuh nyamperin Mela. Terus Mela emang udah nangis. Tega lu katanya ninggalin gue sendirian di belakang. Ya gue nggak tahu deh namanya juga. Atau panik ya. Lagian Bang Buluk lari, terus bodohnya gue ikut lari tanpa tahu alasannya dia lari kenapa gitu kan. Tapi Mela juga ya ikut sih, itu bodoh semua sih. Nah dari situ tuh Mela udah mulai yang namanya sakit di sekujur badannya, pokoknya dia ngerasain sakit badan lah, emang benar-benar sakit badan. Cuman ada ucapan di mana Bang Buluk gini, lu sakit badan katanya, kata Bang Buluk. Terus gue ngomong gini, lu head ya kata gue. Gue kan kembali ke topik dimana gue makan roti tawar kan. Lu head ya kata gue. Enggak katanya. Terus Bang Buluk liat gue nih, ngeliatin gue. Terus gue apaan katanya, Mela head. Gue tadi makan roti Mela kata gue itu. Ya makan pembalut Mela kata gue. Lu serius nih? Iya gue serius gitu ya. Ini saksi juga masih ada kan gitu. Itu gue pengen ketawa ada. Tapi gue lagi takut ya, dengan alasan nggak tahu gue takutnya karena apa kan, mungkin karena terbawa suasana Bang Buluk lari aja kali. Itu Mela mulai ngomong, enggak, emang iya sih dia enggak head, cuman dia cuman jaga-jaga doang. Tapi Bang Buluk udah mulai curiga juga ke Mela. Nah dari situ Mela udah mulai apa guys yang namanya ngerasain sakit badan ya, kayak mau head lah kayak gitu. Dia udah mulai namanya sakit badan. Nah kita break di situ. Sebelum break juga emang gue ngeliatin situasi dulu. Yang gue takutin itu si cewek ini nih yang ngikutin gue nih. Kata gue, ini cewek ngikutin gue mulu gitu. Nah pas gue ngeliat situasi kayaknya aman, ya udah di sini aja. Nah dari situ nih kan posisi air gue udah menipis nih, menipis, diambil sama Mela. Nah posisi gue aus kan, gue ngambil air yang ada di keril Bang Buluk, sedangkan Bang Buluk biasa lagi netralisir Mela lah kayak gitulah. Udah pokoknya gue ngambil air dari Bang Buluk, tapi posisinya gue nggak izin ke dia. Gue ambil air aja gitu. Soalnya kan emang posisi keril ditumpuk 3. Kita duduk, Bang Buluk lagi ngituin Mela. Gue aus, gue ngambil air dari keril Mela. Tapi hal aneh itu di mana air itu anget. Tapi gue mikirnya gini, wah itu mah sengaja kali si Buluk naruh air di kawah kayak gitu kan. Emang kan dia tujuan dia kawah kan gitu. Tapi masa iya dengan durasi singkat dia turun lagi gitu. Gue kadang mikir, pokoknya pikiran gue itu udah
yang menurut gue yakin gue ngambil itu. Pokoknya kalau misalkan yang gak yakin tuh pokoknya gue yang bikin gue yakin aja, pokoknya gue ambil pikiran itu. Nah pas gue minum nih air nih, itu kayak ada benda kecil masuk ke bibir gue. Untung nggak masuk, untung nggak ketelan. Kalau misalnya ketelan bisa dioperasi gue. Itu kayak keris kecil lah, kayak keris mini di bibir. Itu sama gue sempat dikumur-kumur. Aduh ini apaan ya? Pas gua ambil nih, ini mah keris kata gitu. Ini terus sedangkan posisi si air ini hangat. Dengan cepat gue masukin lagi. Tapi gue nggak cerita ke si Bulu. Gue nggak mau menyinggung lah ibaratnya. Jadi bentar lagi kita mau sampai kan ke BC, ya ke base camp. Mela udah itu dari situ Mela udah drop lah, emang benar-benar drop. Di samping dia emang lihat penampakan yang bikin dia drop, tanpa tahu alasan, gue juga nggak tahu dia kenapa drop. Sakit badan itu pokoknya di luar logika gue semua. Kita di situ sampai 2 jam. 2 jam sampai jam 5 subuh di jalur turun pendakian menuju BC. Itu di samping jalur itu gue pokoknya makanan yang bisa gue makan, yang maksudnya yang nggak harus gue mesti masak lah, pokoknya yang instan pokoknya gue makan. Kenapa? Karena gue juga harus mentingin diri gue sendiri. Karena Nggak apa? makan pembalut lagi. Iya, karena gue nggak mau kedua kalinya makan pembalut lagi gitu. Nah, udah mulai aman ya, kayaknya udah mulai pagi nih kayaknya. Soalnya kan gue ngeliat butiran embun udah mulai gila, butiran embun udah mulai jatuh kan, udah mulai jatuh, kayaknya udah pagi nih. Pas gue ngeliat jam juga udah jam 5 kurang posisinya. Kita masih nunggu Bang Bulu ngituin Mela. Kata gue ini Mela kenapa lama banget kata gitu kan. Nanya Bang Bulu, lu ini kenapa Mela kata gitu. Kita mana nanti aja diceritainnya lah kata dia gitu. Pas kita turun, ya udah deh. Terus Mela gimana kata gitu. Kita bohong bagaimana kata gitu. Terus Bang Bulu nanya ke Mela, lu siap nggak kalau buat jalan katanya. Itu gue sanggup kata Mela. Emang kita jalan bertiga. Itu posisi keril Mela gue yang bawa. Untungnya dia bawa keril enteng lah, jadi aduh mana gue baru pertama kali gue bawa beban yang kayak kuli panggul di Senen kayak gitu kan. Akhirnya gue terus maksain, pokoknya gue saking pengen pulangnya gue maksain aja, ayo kata gue bisa. Itu di depan gue Bulu sama Mela, gue itu ditinggal di belakang lagi. Pas mau nyampe BC itu tiba-tiba Bulu berhenti. Jadi ada kakek-kakek bawa jinjingan plastik. Tapi feeling gue orang, tapi feeling Bulu sama Mela ya mungkin dia juga bertanya-tanya lah, ini orang apa emang bukan apa makhluk halus kayak gitu kan. Tapi feeling gue orang, karena apa? Karena jinjingan, mana iya ada makhluk halus bawa jinjingan gitu, apalagi plastik gitu, dia dapat dari mana gitu kan. Nah itu sampai debat gue bertiga, wah itu mah orang kata gitu. Masih orang nggak bawa senter, atau siapa tahu kan petani udah apal jalan kan kayak gitu. Lagian udah mulai siang juga, udah mulai pagi juga, langit udah mulai membiru itu kan, gue ngeliat ke atas. Nah dari situ gue debat bertiga, cuma orang. Tapi ya untungnya si orang ini emang nyamperin kita. Argidaria karena onceng kayak gitu. Jadi kalian itu lagi ngapain katanya? Bahasa Sunda. Iya, bahasa Banten Sunda lah. Banten lah, Daria gitu. Dari terus yang ngerti Sunda kan gue doang. Gue itu Sunda, Mela itu Jawa, Bulu itu Jawa kayak gitu kan. Akhirnya gue yang ngomong, mantes naik gunung kata gitu. Jadi abis naik gunung kata gitu. Nah di situ Mela mulai kesandingan. Iya. Sandingan itu Kesurupan. oh. Mela udah mulai kesurupan, tapi enggak yang namanya teriak-teriak. Enggak, biasa aja. Dia kayak mainin rambutnya kayak mainin rambutnya gini. Itu padahal pagi. Kenapa enggak kesurupan malam ya? Kenapa harus pagi pas kita bentar lagi nyampe gitu kan? Itu namanya sama aja memperlambat gua buat turun kayak gitu. Gue mikir gitu. Malam gimana kalau misalnya kejadian malam? Temenin sekalian malam gitu kan. Jadi pas turun udah langsung plong aja gitu turun. Itu gue sempat mikir kayak gitu itu serius. Pas Mela kesandingan, Mela nunjuk gua. Tapi bahasa Sunda ya. Cuman gua langsung kayak bahasa Indonesia kali. Udah kamu tinggal di sini.
bareng sama saya katanya. Itu nunjuk gua. Itu gua amit-amit dalam hati gua ya. Emang gua nggak ngomong amit-amit langsung, gua juga takut. Itu gua amit-amit. Ada sekalinya yang ngajakin buat tinggal bersama, malah setan gitu. Kenapa nggak Mela langsung gitu? Gua kan Tapi mikirnya kan kata-kata dari Bella. tapi sama aja ya. Nanti pas abis ngomong gitu ya kan, amit-amit gitu. Nah si bapak ini nyamperin. Oh itu mah kesandingan katanya. Itu dia kesandingan katanya. Ya iyalah, gue juga tahu. Soalnya kan dari logatnya gini, mainin rambut gitu. Gue takutnya si cewek yang ngikutin gue ini nih, gue takutnya wah kayak masuk ke Mela nih gitu. Itu si bapak-bapak sampai pencet dari sepatu Mela sampai dibuka, jempol kaki dipencet. Itu Mela nggak sadar, yang ada teriak-teriak. Makin nggak kondusif lah. Akhirnya kita bertiga, gua, Buluk sama si bapak tersebut bawa paksa Mela ke BC. Emang sebentar lagi kita nyampe BC. Pas nyampe BC, pihak konservasi itu udah nggak mau, maksudnya bukan nggak mau. Dia itu kalau misalkan menangani ini dia nggak bisa. Kecuali emang kaki terkilir, ya dia siap mengevakuasi. Kalau misalkan urusan kayak gini, dia melimpahkan ke warga yang mengerti kan. Ya mau nggak mau, gua ngikutin. Akhirnya si bapak ini dia bersedia, udah mendingan kalian ikut sama saya aja. Nah pas gua ngikut dia, itu emang sempet yang namanya gua ditonton sama warga kan. Gua bawa keril, jadi pasti emang udah nggak aneh katanya. Pokoknya ada bahasa Sunda dari warga ini, lah nggak aneh katanya, kayak gitu. Jadi lah udah nggak aneh katanya, kayak gitu. Pasti berarti bukan cuman rombongan gua doang. Udah gak nih. Iya. Sebelumnya nyinyir nyinyir lah, seperti pokoknya itu ya. nyinyir pokoknya. Pas gua masuk ke rumah si bapak ini, itu gua ngeliat motor platnya Tangerang semua. Nah, dulu Tangerang masih B kayaknya, belum A. Masih B. Belakangnya gue inget, ini mah motor orang Tangerang semua kata gue itu kan. Emang iya, jadi banyak tuh seumuran gue lah di terasnya itu pada tidur. Kata gue ini mau mendaki tapi kerilnya nggak ada kan, kata gitu. Gue nanya nih, ini orang Tangerang lagi ngapain, kata gue di sini. Ini mah cucu, kata. Jadi cucu buat temen gitu. Udah sini masuk, kata. Gue masuk, gue dengan polosnya gue masuk. Jadi ada yang tidur di depan pintu tuh, sampai gue langkah-langkahin tuh. Gue masuk, itu Mela masih tetap gini aja tuh. Masih tetap mainin rambutnya. Matanya? Mata mah enggak, mata mah biasa. Cuman kayak polos-polos aja gitu. Jadi kayak kosong. Nah, pas gue masuk ke rumah si bapak tersebut, itu ada istri si bapak itu keluar. Udah pagi ya, dia keluar. Dia itu kayak ngikutin apa yang Mela ikutin. Jadi mungkin bisa dibilang dia juga punya kodam turunan lah, kayak gitu. Mungkin sosoknya cewek sama cewek ya gitu. Jadi emang pakai bahasa Sunda ya, cuman sama gue diterjemahin kan. Jadi gini, udah kamu kesana, ini bukan tempat kamu, udah kamu pulang, katanya. Kamu pulang. Itu si Mela emang nggak berucap selain ucapan yang satu-satunya itu, udah kamu tinggal di sini. Dari situ dia nggak berucap apapun. Dia tetap main rambut, sama seperti si ibu tersebut. Dia sama, dia juga main rambut. Gue cuma bisa diem kan, gue nyimak. Gue ini Mela kenapa kan? Gue nanya ke Buluk, Mela kenapa? Kayaknya Mela kerasukan dia, katanya gitu. Ya iyalah, gue juga tahu lah Mela kerasukan. Terus ini gimana kita pulang, kata gitu. Udah kita nunggu si bapak tersebut, kata si Buluk. Jadi gue juga ikut-ikutan lah, ya berharap lah ke si bapak ini bisa nyembuhin Mela kan gitu. Mela mulai dibawa ke kamar nih sama si ibu dari si bapak ini kan. Dia mulai dibawa ke kamar, gue suruh nunggu di luar. Gue, Buluk sama si bapaknya nih, gue nunggu di luar. Ya dia cuma nanya-nanya doang, gue dari mana gitu kan. Terus gue ngelakuin apa sampai teman gue kayak gitu. Ya gue nggak ngelakuin apa-apa, kata gitu. Itu kan belum ketahuan itu penyebabnya apaan. Dari situ
si ibu keluar kamar, nyamperin gua berdua, gua sama Buluk disamperin. Siapa yang bau jimat katanya. Nah, siapa yang bau jimat? Sebenarnya gue tahu kalau misalkan Buluk bau jimat. Kenapa? Karena kan gue minum. Jimatnya itu masuk ke bibir gue. Cuman gue takut. Jadi gue itu takut kalau misalkan gue ngaku, takut terjadi apa-apa lah gitu sama Mela. Cuman gue lebih memilih diem. Pas nanya siapa yang bau jimat katanya. Terus gue diem, Buluk juga diem. Terus saking gue lama diem sama Buluk ya, saking gak ada yang mau ngaku, akhirnya si ibu tersebut bilang gini, kalau misalkan kalian nggak mengembalikan jimat tersebut, Mela nggak bakal sadar. Ya si cewek ini teman kamu nggak bakal sadar katanya. Nah mau nggak mau akhirnya Buluk ngaku. Yang dipermasalahin itu sebenarnya bukan jimatnya, tapi airnya. Jadi emang dari pertama juga Buluk nggak tahu gue dapat dari siapa, Buluk itu harus mandiin kerisnya 7 curug yang berada di gunung di Indonesia ya, khususnya yang di Pulau Jawa lah, itu 7 curug ya. Jadi dia itu harus mandiin kerisnya pakai air 7 curug. Itu Pulau Sari itu curug kedua. Sebelumnya itu dia pernah ngelakuin itu sukses, tapi di Pulau Sari dia enggak. Justru Mela kesandingan gara-gara itu. Nah dari situ Buluk ngaku, iya gue nyimak Buluk kalau misalkan bukan karena kerisnya, karena keris mah emang bawaan dari rumah, bukan ngambil di Pulau Sari. Justru yang ngambil di Pulau Sari itu airnya, air buat mandiin kerisnya ini. Akhirnya si ibu nyuruh si Buluk buat naik lagi ngembaliin air Curug Putri. Nggak taunya itu air Curug Putri. Buluk ngajak gua, ayo man antar gua. Nggak mau gua mah emang dari awal juga gua pengen turun gitu gua. Nggak mau gua harus naik lagi kan gitu kan. Mau gua itu mau urusan lu katanya.